Halo, bertemu lagi dengan saya Ririn Eka Sasnita Sirait. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang hubungan sistem informasi akuntansi atau SIA dan sistem informasi manajemen atau SIM. Yang pertama adalah pengertian SIM dan SIA. Menurut Wijajanto tahun 2002, sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang jauh lebih luas daripada akuntansi yang bersifat historis. Sedangkan sistem informasi akuntansi atau SIA adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. SIM merupakan suatu sistem yang melakukan berbagai fungsi untuk menyediakan semua informasi yang mempengaruhi semua operasi organisasi. SIM tergantung pada besar kecilnya organisasi. Dapat terdiri atas sistem informasi sebagai berikut. 1. Sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System. 2. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. 3. Sistem informasi manajemen persediaan atau Inventory Management Information System. 4. Sistem informasi personalia atau Personnel Information System. 5. Sistem informasi distribusi atau Distribution Information System. 6. Sistem informasi pembelian atau Purchasing Information System. 7. Sistem informasi kekayaan atau Treasury Information System. 8. Sistem informasi analisis kredit atau Credit Analysis Information System. 9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan atau Research and Development Information System. 10. Sistem informasi teknik atau Engineering Information System. Semua sistem informasi tersebut dimaksudkan memberikan informasi kepada semua level manajemen. Pada organisasi yang kecil, SIA atau Sistem Informasi Akuntansi hampir mewakili semua SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Atau dengan kata lain, SIA adalah SIM dan SIM adalah SIA. Pada organisasi yang besar, SIA merupakan subsistem dari SIM. SIA merupakan subsistem yang terbesar dari SIM. George M. Scott memberikan sejumlah angka untuk organisasi yang besar, sekitar sepertiga sampai dengan setengah dari transaksi yang diproses adalah transaksi akuntansi, dan untuk organisasi yang kecil 70% atau lebih transaksi kebanyakan adalah transaksi akuntansi. SIA sebagai subsistem yang terbesar dalam SIM memegang peran yang sangat penting, sehingga untuk memahami SIA berarti harus memahami SIM secara menyeluruh. Sistem informasi akuntansi akan melaksanakan 5 fungsi utama, yaitu 1. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. 2. Memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen. 3. Manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Yang kedua adalah tujuan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen, yakni tujuan utama sistem informasi manajemen adalah 1. Menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen.
2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. 3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kedua, tujuan sistem informasi akuntansi atau SIA adalah untuk suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Yang ketiga adalah fungsi sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem informasi akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu 1. Mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Dengan fungsi ini, tidak akan ada suatu hal yang tidak dicatat oleh perusahaan. Kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan akan lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah direkam dengan siap. Ketiga, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi sehingga jika terjadi suatu kesalahan dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat. Keempat, mengubah sekumpulan data menjadi informasi yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak. Kelima, sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi risiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak terkait. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem, yakni 1. Sistem pemrosesan transaksi, 2. Sistem buku besar atau pelaporan keuangan, dan 3. Sistem pelaporan manajemen. Sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada flowcan secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sharing load, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Yang kedua, fungsi sistem informasi manajemen, yaitu berguna untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Yang keempat, hubungan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, SIM tidak bisa terlepas dari SIA.
Hubungan di antara keduanya antara lain: 1. Dalam SIM, data bisa diperoleh sebagian besar dari SIA, sehingga dalam proses pengolahannya dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah yang berasal dari SIA dan masalah yang lain. 2. Apabila perusahaan berkeinginan untuk perencanaan ke depan dalam bidang akuntansi, maka dibutuhkan SIM dalam pengerjaannya. Semua instansi dan bagian dalam perusahaan, termasuk SIM, pasti mempunyai hubungan dengan SIA, setidaknya dalam masalah gaji dan administrasi. 3. SIM merupakan perkembangan SIA. SIM lahir setelah SIA ada dan terorganisir dengan baik. Bisa dikatakan SIM lahir karena ada SIA. Yang kelima, persamaan dan perbedaan SIM dan SIA. Persamaan SIM dan SIA antara lain: 1. Sama-sama mencari masalah dan informasi yang ada dalam perusahaan dan diberikan kepada manajer untuk dicari solusi pemecahan masalah tersebut, walaupun kontribusi SIA dalam pemecahan masalah sedikit. 2. Sama-sama menggunakan komputer dalam pelaksanaan sistemnya dan sama-sama subsistem dalam CBIS. Perbedaan SIM dan SIA yakni: 1. SIA berkewajiban untuk memberikan informasi dengan lingkungan, sedangkan SIM tidak. SIM hanya merupakan usaha seorganisasi. 2. SIA hanya menangani informasi dalam hal akuntansi, sedangkan SIM hampir semua masalah dibahas dan dicari pemecahannya. 3. Output SIA masih luas, bisa dijadikan sebagai bahan bagi manajer maupun sumber data bagi sistem lain, sedangkan SIM hanya menyediakan informasi bagi manajer dan untuk dicari pemecahannya. 4. SIA lebih berorientasi kepada data, sedangkan SIM lebih berorientasi kepada informasi. Demikianlah teori yang dapat saya sampaikan tentang hubungan SIA dan SIM. Jika ada terjadi suatu kesalahan yang saya ucapkan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.